Belum lagi kita bicara tentang pahala memelihara atau mengasuh anak yatim. Sampai Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim nanti di hari kiamat. Jadi bu'istu ana wa kafilul yatim, aku dibangkitkan bersama orang yang memelihara anak yatim di hari kiamat, kahataini, kata Rasulullah, seperti dua jari ini. Masya Allah, diajarkan ke anaknya lagi, kita dapat lagi pahala. Yang ini ajarkan, yang ini ajarkan, terus saja. Dan ringan bagi Allah untuk memberi pahala itu. Jadi jangan fikir berat. Kita yang terasa berat karena kita tidak punya kuasa. Bagi Allah ringan sekali urusan itu. Maka curilah kesempatan untuk mengajarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Malam ini kita akan selesaikan pembahasan tentang adab ketika bertemu dengan anak-anak. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas di antara adab kita ketika kita berjumpa atau bertemu dengan anak-anak kita atau bahkan anak orang lain, maka hendaklah kita memanggil dengan nama yang baik. Panggillah dengan nama-nama yang mewakili kasih sayang kita, dan itu yang dilakukan oleh para orang-orang saleh. Bahkan Nabi pun mengajarkan panggilan-panggilan yang baik. Nah, kemudian kita juga sudah membahas di antara adab berikutnya, yaitu ketika mereka melakukan kebaikan, berilah penghargaan, baik dalam bentuk pujian maupun dalam bentuk hadiah. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar bahawa memuji anak-anak itu membangkitkan semangat untuk terus melakukan kebaikan. Memberi hadiah pada anak-anak adalah satu kebaikan. Yang jangan sering dipuji adalah orang-orang yang sudah dewasa, karena dikhawatirkan pujian itu akan menyebabkan jatuhnya dia ke dalam kesombongan, riya, sum'ah. Jadi dia akan melanjutkan kepada perkara yang tidak baik. Tapi dengan anak-anak tidak mengapa. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Di antara adab bertemu dengan anak-anak adalah idkhalus surur alaihim indal huzni. Kalau kita bertemu dengan anak-anak yang sedang dirundung atau ditimpa kesedihan, maka berilah hiburan atau masukkanlah rasa bahagia ke dalam hati mereka.
dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis itu disebutkan anaknya Abu Talha yang sering dipanggil dengan Abu Umair. Ketika Abu Umair ini, jadi Abu Umair ini punya burung peliharaan yang diberi nama Nughair. Jadi ketika Rasulullah datang, kebetulan burungnya mati. Jadi burung itu mati di tangan Abu Umair. Abu Umair ini panggilan untuk anak-anak ya, karena orang Arab suka memberi laqab kunyah dengan panggilan Abu ya, termasuk pada anak-anak dilekatkan kunyah itu walaupun dia belum punya anak. Ini masih kecil ini. Jadi ketika Rasulullah datang melihat Abu Umair ini dalam keadaan bersedih karena burungnya mati, lalu Rasulullah mendekatinya, memeluknya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Ma fa'ala an-Nughair?" Ya Abu Umair, "Ma fa'ala an-Nughair?" Wahai Abu Umair, ada apa dengan Nughair? Jadi Rasulullah mencoba mencari tahu tentang burung yang mati tersebut, lalu dihibur oleh Rasulullah. Itu seorang Nabi, jadi menyempatkan waktu untuk menghibur anak-anak yang sedang bersedih dalam kesedihan apapun. Dan ini adalah akhlak-akhlak yang tertinggi yang membuat mereka bisa berubah menjadi orang-orang yang lembut ya. Kalau kita dekat dengan anak-anak, mereka ini kan menjadi investasi terbesar kita. Guru-guru ngaji kalau melakukan apa yang dilakukan Nabi dengan penuh kesabaran ya, itu semua anak-anak murid itu menjadi modal yang paling besar ketika kita berada di alam kubur. Semua pahala mereka yang berubah menjadi taat hanya karena kelembutan kita mendekati mereka, maka dikirimkan Allah kepada kita. Ya tentu tidak semudah itu kita berfikir, karena nasyid anak-anak murid ngaji kita ada juga yang keluar priap itu banyak ya. Artinya kalau enggak dicambuk dengan rotan belum, memang nakal sekali ada. Tapi kalau mereka sedang merasakan kesedihan, maka hiburlah mereka. Apalagi kalau kesedihan itu menimpa anak yatim, kehilangan ayahnya, kehilangan tongkat nafkah untuknya. Anak piatu juga begitu, karena hilang ibu adalah hilang tempat tambatan hati. Kalau hilang ayah, hilang tongkat untuk memberi nafkah. Hilang ibu, hilangnya tempat untuk curhat, untuk melakukan kasih sayang, hilang. Pernah terjadi di masa Nabi SAW, yaitu hadis dari hadis riwayat Bukhari. Ini diriwayatkan dari Bashir bin Aqrabah. Qal, "Lamma qutila abi Aqrabah yawma Uhud, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika ayahku Bashir, ketika ayahku Aqrabah telah terbunuh di medan Uhud, yaitu waktu perang Uhud. Maksudnya Bashir ini mengatakan waktu aku kecil ayahku telah terbunuh atau syahid di waktu perang Uhud. Lalu kemudian ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana abki, dan ketika aku datang kepada Nabi aku menangis. Faqal, lalu Rasulullah berkata, "Ya habibi, ma yubkik?" Wahai kekasihku, maksudnya anakku yang terkasih. Ini panggilan Nabi, kita sudah kasih tahu Nabi itu manggil anak-anak selalu dengan yang model-model penuh dengan kasih sayang. Kali ini dia panggil, wahai anakku yang terkasih, ya. Ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis?
Tentu Rasulullah sudah tahu karena dia kehilangan ayahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma tarda an akuna ana abaka wa Aisyah ummuka?" Apakah engkau ridha? Apakah engkau mau kalau aku yang menjadi ayahmu dan Aisyah yang menjadi ibumu? Nah, jadi maksudnya Rasulullah ingin mengasuhnya. Qultu bala ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, sungguh ya Rasulullah, demi nama ayahku, demi nama ibuku, sungguh aku bersedia kalau engkau menjadi ayahku dan Aisyah menjadi ibuku, maksudnya pengasuhku. Famasaha ala ra'si, lalu Rasulullah memegang kepalaku, dielus-elus oleh Rasulullah kepala anak yatim ini. Fakana asaru yadihi min ra'si aswad, kata Bashir, sampai aku besar, di tempat tangan Rasulullah meletakkan tangannya di atas rambutku, yang bekasan tangan Rasulullah itu rambutku tetap hitam sampai tua. Wasairuhu abyad, sedangkan yang tidak terkena tangan Rasulullah itu putih, jadi menjelang tua putih. Yang sempat terkena di tangan Rasulullah itu hitam. Ini dia mungkin di antara mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bergembiralah Bashir dengan hiburan dari Nabi yang menyediakan waktu dan asuhan kepada anak yatim yang bernama Bashir ini. Sehingga dalam hadis yang lain dari Al-Bazzar menyambung tentang kisah ini, semua teman-temannya cemburu di Madinah itu, semua cemburu ketika mengetahui Bashir diasuh oleh Rasulullah. Jadi sampai mereka mengatakan, seandainya ayahku juga terbunuh di waktu perang, mungkin kami pun menjadi anak-anak Rasulullah. Semua ingin diasuh oleh Rasulullah, karena kelembutan hati Rasulullah. Sampai akhirnya ketika Rasulullah meninggal dunia, wafat, Bashir keluar dari rumahnya dengan urayan air mata, lalu dia mengatakan, aku telah kembali menjadi yatim. Maksudnya dia telah kehilangan dua orang tua, satu orang tua kandungnya, yang kedua adalah orang tua asuhnya, yaitu Rasulullah. Nah, begitu Rasulullah menghibur anak yatim yang sedang bersedih. Itu belum lagi kita bicara tentang pahala memelihara atau mengasuh anak yatim. Sampai Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim nanti di hari kiamat. Jadi bu'istu ana wa kafilul yatim, aku dibangkitkan bersama orang yang memelihara anak yatim di hari kiamat. Kahataini, kata Rasulullah, seperti dua jari ini. Lalu beliau menunjukkan dua jarinya, iaitu as-subabah wal wusta, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya tidak ada penghalang, jadi langsung berdekatan. Maka salah satu yang akan bersama dengan Nabi, satu komplek dalam surga Firdaus bersama Nabi, salah satunya adalah para pemelihara anak yatim yang menghibur anak-anak yatim ini ketika mereka ditimpa kesedihan kehilangan ayahnya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika anak-anak sedang bersedih, hendaknya kita mengambil kesempatan untuk menghibur mereka. Apalagi yang kita hibur ini adalah anak-anak yang kemungkinan menjadi pembela kita di hari kiamat nanti. Jadi semua punya kelebihan. Takdir Allah ke atas kita, kalau kita terima, semuanya punya kelebihan. Ada kalanya anak kita yang jadi yatim, ada kalanya kita yang ditinggalkan oleh anak kita. Jadi masih kecil meninggal, umur-umur 4 tahun, 5 tahun masih seindah-indahnya bergaul dengan anak itu, tiba-tiba meninggal. Kita tidak disebut yatim, karena yatim itu ukurannya sebelum baligh. Itu sebutan yatim qabla al-bulugh, sebelum baligh. Kalau sudah besar tidak sebut lagi yatim. Padahal kan kita semua kan yatim, Pak, ni. Ini kan wajah-wajah anak yatim semua ini, Pak. Yatim itu, tapi enggak disebut yatim lagi kalau sudah baligh.
tapi perasaan kita ditinggalkan oleh anak. Itu seperti perasaan anak yatim ditinggalkan oleh orang tuanya. Sedihnya kita, ya, kalau meninggal waktu melahirkan mungkin tidak lama, tapi meninggal setelah sempat kita gendong, setelah sempat berada di atas pundak kita, setelah sempat kita jalan bersamanya, ya, kita beli mainan untuknya, itu sungguh menyakitkan. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ada anak dari seorang mukmin yang meninggal dunia, ketika malaikat maut menghadap Allah melaporkan semua yang telah dia lakukan di atas perintah Allah, Allah bertanya kepada malaikat maut, aqabatta ruha abdi, engkau baru saja mencabut ruh dari seorang hambaku? Malaikat maut menjawab, na'am, benar ya Allah. Wallahu a'lam, Allah sudah tahu pastinya. Ini hanya membuat kita tahu tentang berita itu. Lalu Allah mengatakan kembali, aqabatta ruha samrata fuadihi, bukankah yang engkau cabut itu nyawa dari buah hati seorang hambaku? Yang barusan engkau cabut nyawanya, bukankah dia buah hati dari seorang hambaku? Maksudnya, bukankah dia anak dari salah seorang hambaku yang mukmin? Benar ya Allah, kata malaikat. Ini hadis sahih. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, famaza yaqul, ketika dia mengetahui anaknya meninggal dunia, apa yang dia ucapkan? Allahu a'lam, Allah sudah tahu tentunya. Lalu kemudian malaikat mengatakan, yahmaduka summa istarja'. Kalimat pertama yang dia ucapkan, ya Allah, dia memujimu. Dia memujimu ya Allah. Anaknya meninggal, dia memujimu. Summa istarja', barulah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi puji dulu. Kan ini agak kesan zahirnya kan aneh, Pak. Anak meninggal dah puji Allah. Orang yang dengar pasti mengatakan kita kapungo. Masa anak meninggal, dikabarkan anak kita kecelakaan, lalu kita ucapkan di saat itu alhamdulillah, pasti orang mengatakan kapungo jihai turun. Kata orang dia enggak sanggup tahan, mungkin dia stres, dia ucapkan alhamdulillah. Padahal orang-orang yang menerima takdir Allah masih memuji Allah di saat musibah menimpanya, lalu baru dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah bagi orang yang seperti ini? Allah menyuruh malaikat, sekarang pergilah ke surga, wa bani lahu baitan fil jannah, bangunkan untuk orang tua anak ini rumah di surga, wasammihi baital hamdi, tulis di depan rumah itu, ini adalah rumah puji-pujian. Bayangkan bagaimana penghargaan Allah kepada kita yang ditinggalkan oleh anak kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kedua-duanya punya kelebihan. Kita hibur anak-anak, kadang-kadang kita pun ditimpa musibah, ditinggalkan anak-anak. Bersabarlah di atas semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada berikutnya, ta'limuhum wa wa'adhahum. Hendaknya kalau jumpa dengan anak-anak, kalau tadi menghibur kesedihan mereka, ketika kita jumpa dengan anak-anak, sempatkanlah waktu untuk mengajarkan mereka urusan-urusan adab, agama. Jadi asal temu anak-anak itu, sempatkanlah untuk mengajarkan urusan-urusan agama untuk mereka, walaupun hal-hal yang sangat sederhana. Banyak orang yang ketemu anak-anak bahkan berbuat sebaliknya. Dia yang mengajarkan keburukan pada anak-anak, bahasa-bahasa kotor yang muncul di depan anak-anak, padahal anak-anak itu cukup cepat menangkap. Kalau bahasa kotor dia sering dengarkan, satu hari saja dia salah kawan bermain, itu yang dia bawa pulang ke rumah adalah bahasa-bahasa yang kotor, Pak. Satu hari Bapak lepaskan dia bersama anak-anak lain yang kurang ilmu agamanya, berubah anak kita dalam satu hari. Tak pernah kita dengarkan kalimat caci maki di mulut dia, tak pernah kita ajarkan. Pulang dari main bola, jadi karena kai dengar urang tu mana adum, dia dengar anak-anak lain sudah caci maki, itu dia tangkap langsung itu.
dia tangkap langsung. Makanya jangan ketika melewati anak-anak malah memberikan pelajaran yang buruk, karena begitu mereka mengikutinya, seluruh dosa mereka dialirkan Allah kepada yang mengajarkannya. Oleh karena itu, ambil kesempatan untuk mengajarkan mereka ketika kita berjumpa, baik sejenak ataupun kita ambil waktu yang lumayan panjang, ajarkan kebaikan. Dan ini enggak mesti harus berbentuk pengajian, tak mesti. Ketemu di jalan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Ibnu Abbas, beliau suruh naik Ibnu Abbas ke belakang unta beliau, di boncengan. Di atas unta Rasulullah menyebutkan, ya ghulam, wahai anakku. Ghulam sudah saya sebutkan, itu anak-anak sudah mulai beranjak menuju sedikit besar. Rasulullah mengatakan, ya ghulam, wahai anakku, dengarkanlah, ku ajarkan kamu hari ini kalimat-kalimat yang membuat engkau akan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Apa kata Nabi? Ihfazillaha yahfazaka. Jagalah hak Allah, maka Allah akan menjagamu. Terus ayatnya, hadisnya lumayan panjang, Pak. Jadi ini diajarkan Nabi sambil boncengan. Jadi tidak mecih, hana mecih. Ini pancara ada buka bahasa Indonesia. Tidak harus duduk pakai jubah, pakai kain sarung, lalu kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti orang beri tausiah. Enggak mesti. Dalam mobil ketemu sebentar, ajarkan mereka kebaikan. Satu kebaikan mereka dapat dari kita, Masya Allah, Allah akan buat itu menjadi investasi kita ketika kita sudah pensiun dari dunia ini. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi menyebutkan dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, la ayyu'addiba ar-rajul waladahu khairun min ayatasaddaq bis-sa'. Seseorang ayah mengajarkan anaknya satu adab. Seorang ayah mengajarkan anaknya satu adab, itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada dia bersedekah satu sa'. Lebih hebat itu daripada bersedekah satu sa'. Jadi enggak mesti sekali pukul habis semua pelajaran adab, entah. Ketemu sama anak kita, ketemu sama anak orang, baik di jalan dimanapun, ajarkan satu kalimat. Contoh sederhana-sederhana yang disebutkan dalam banyak kitab Tarbiyatul Aulad, iaitu adab-adab sederhana. Contoh, ketemu anak, dia tidak beri salam atau tidak nyaut salam kita. Kita beri salam enggak nyaut, kadang mungkin anak-anak belum tahu. Di saat itu kita ajarkan, kalau diberi salam apa jawabannya, misalnya gitu. Kalau beri salam maka wajib jawab salam. Itu cuma kita ajarkan. Dari itu dia ketemu kita besok, Waalaikumsalam. Gara-gara kita mengajarkannya kemarin, maka dia sudah jadi amalan kita. Udah satu orang jadi amalan kita. Dan jangan fikir, pane mungkin. Mana ada mungkin kayak gitu langsung jadi amal. Ingat hadis Nabi. Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang memulai mengajarkan satu kebaikan, siapa yang memulai mengajarkan satu kebaikan, falahu ajrun, dia dapat pahala dari kebaikannya, wa ajrun mimman amila ba'dah, ditambah dengan kebaikan orang yang mengikutinya setelah dia ajarkan, min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti kita. Kita dari kita dia belajar nih. Mungkin dari orang tuanya pun enggak diajarkan untuk menjawab salam. Dari kita dia dapat, Pak. Di jalan sebentar waktu kita ucapkan salam, kan kita sudah belajar di antara adab kepada anak-anak ucapkan salam walaupun bertemu dengan anak-anak. Anak-anak begitu kita lewat salam, semuanya nyahut salam. Ternyata yang ajarkan mereka semua itu anak pertama yang kita ajarkan. Sudah 5 orang anak kita dapat, semua pahala mereka Allah ambil, Allah berikan untuk kita sepanjang masa.
itu kita dianggap sebagai pemula dalam berbuat kebaikan pada seseorang. Dia ikut, jadi kita dapat pahala multi level marketing. Terus dia nanti punya anak lagi, dia teringat kali, dia katakan ke anaknya, dulu waktu ayah sedang main di jalan, itu kakek itu yang sudah meninggal tu, dia yang ajarkan ayah pertama jawab salam. Masya Allah, dia ajarkan ke anaknya lagi, kita dapat lagi pahala. Yang ini ajarkan, yang ini ajarkan, terus saja. Dan ringan bagi Allah untuk memberi pahala itu. Jadi jangan fikir berat. Kita yang terasa berat karena kita tidak punya kuasa. Bagi Allah ringan sekali urusan itu. Maka curilah kesempatan untuk mengajarkan kebaikan. Dan ini banyak sekali adab-adab yang urusannya agama yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Ya, kadang-kadang ketika kita bertemu anak-anak, kita belum selesai bicara, dia sudah potong. Kita ajarkan, di antara adab dengan orang tua, kalau orang tua sedang bicara jangan dipotong dulu, dengarkan dulu. Dari itu mereka sudah mulai belajar hal-hal yang baru. Kemudian kalau kita lihat anak-anak makan di jalan, mereka makan sambil main. Jadi kan sering tu anak-anak jeb sambil deng-deng, ya kan, sambil berdiri-berdiri mereka minum es. Lalu kita sempatkan sebentar bertemu mereka, mengatakan, nak, enggak boleh makan sambil jalan-jalan, enggak boleh makan sambil berdiri. Kalau makan baca bismillah, jangan dengan tangan kiri. Kan begitu. Berubah mereka, paling kurang berubah di depan kita. Asal sudah nampak kita, mereka langsung teringat dengan pelajaran itu. Itu semua kebaikan yang kita buat. Bayangkan satu komplek sadar anak-anak di tangan kita semuanya. Begitu besar pahala yang kita dapat, selain daripada memperbaiki keadaan mereka sendiri. Kejahatan juga begitu. Makanya Rasulullah mengatakan, semua kasus pembunuhan yang ada di muka bumi ini, semua kasus pembunuhan, semua dosanya dikirimkan Allah kepada Qabil. Bayangkan sudah ribuan tahun dosa-dosa pembunuhan dikirimkan kepada Qabil. Kenapa? Karena Qabil yang pertama sekali memulai pembunuhan. Dia yang mengajarkan anak Adam yang lain untuk membunuh. Begitu besarnya dosa Qabil. Begitu juga yang mengajarkan kebaikan. Maka berlomba-lombalah memperbaiki anak, dalam urusan apapun, sampai urusan antri, antri. Karena kadang-kadang kita ini tidak punya budaya antri. Itu diajarkan anak-anak. Kalau orang tua anak-anak enggak bisa lagi kita ajarkan model begitu. Itu harus kita tepuk kepalanya. Kita sudah di SPBU ngantri, pak sedikit-sedikit maju, sedikit-sedikit maju. Datang dia langsung dipotongnya ke depan. Itu enggak bisa kita ajarkan ke anak-anak. Bapak, belajarlah antri begini. Enggak dengar dia tu. Itu memang harus kita tepuk dengan helm-helmnya, kita tepuk langsung itu. Itu baru mundur dia ke belakang. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya salah satu sunnah Nabi adalah makan disuruh berjamaah. Makan itu dalam keluarga disuruh berjamaah. Kenapa begitu? Di situ kesempatan mengajarkan anak. Jadi jangan biasakan makan dalam keadaan terpisah-pisah atau terpencar-pencar. Kalau makan satu meja, panggil semuanya makan. Di situ kita ajarkan anak kita baca bismillah. Makan jangan berserak. Makan dulu yang paling dekat dengan mulut. Duduk yang bagus. Habis itu setelah makan jilat tangannya. Kalau kamu enggak bisa jilat, biar ayah yang jilat. Tapi jarang ayah begitu. Mama masih mau. Sampai segitu kita ajarkan. Jangan buang nasi, ini masih tinggal, habiskan. Jangan buang ini, jangan buang itu. Macam model. Inilah ayah saleh. Kita pikirkan sederhana, tapi tidak. Itu penyelamat kita di akhirat. Kita ini bahagia di akhirat karena banyak peninggalan yang kita tinggalkan di belakang. Anak-anak yang saleh, baik anak kandung maupun anak tetangga. Semenjak kita tinggal bersama dengan tetangga itu, anak dia berubah jadi baik di tangan kita. Itu belum lagi buka pengajian, baru nasihat-nasihat di jalan, belum lagi buka pengajian. Kita jadikan rumah kita tempat pengajian. Satu komplek ngaji di kita semua,
besarnya pahala kita. Saya pernah lihat langsung tayangan di Liputan 6 tahun 2000 sekian, Pak, lupa saya. Masih acara Liputan 6 SCTV. Jadi salah satu berita mengabarkan apa? Di Jawa Timur atau Jawa Tengah, lupa saya, Pak. Itu terjadi pelebaran jalan dan terkena area kuburan. Harus dilebarkan jalan itu. Kebetulan itu tempat kuburan yang lama, sehingga disepakati untuk diangkat kuburan itu ke tempat yang lain, dipindahkan, direlokasi. Nah, ketika digali kuburan itu semua untuk dilebarkan jalan, untuk dipindahkan, ternyata salah satu jenazah tidak berubah jasadnya. Tidak berubah jasadnya, tetap seperti biasa, penuh dalam kain kafan, kulit, daging seperti biasa. Dan jenazah itu setelah ditanam 26 tahun yang lalu. Jadi hebohnya, viralnya diberitakan di TV. Lalu kemudian keterangan dari orang-orang tua setempat, ternyata jenazah itu jenazah seorang ibu yang 26 tahun yang lalu meninggal dunia, dan disibukkan dirinya mengajarkan anak-anak mengaji di kampungnya. Jadi dia punya balai kecil, kerjanya ngajar ngaji di kampungnya, cuma itu. Jadi dia ada TPA, ngajar ngaji. Subhanallah. Kita anggap remeh kan guru-guru TPA, sampai waktu diminta SPP pun kita marah-marah. Diminta uang lampu marah-marah, hana mepu aja kebutnya lagi nyor. Padahal SPP TPA itu kan cuma 25.000, 30.000. Kita masih marah-marah 20.000. Ada yang kadang-kadang dia pergi ke Medan seminggu, dia telepon gurunya, boleh dikurangi 25.000 jadi 20.000 karena seminggu anak saya enggak datang. Kurang aja bahan, Wak. 25.000 kan lagi tak belum mie dengan telur itu, cuma masih minta kurang gara-gara seminggu anaknya pergi. Masya Allah. Makanya kenapa anak kita enggak pintar, enggak berkah gara-gara itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, Allah pelihara jasadnya, mengajarkan anak-anak. Maka siapapun kita ketemu, Pak, hentikan dia, ajarkanlah. Jangan biasakan anak-anak kita makan di jalan sambil jalan-jalan. Ajarkanlah, berhenti sebentar, ajarkan. InsyaAllah itu akan menjadi pahala-pahala terbesar yang jariah untuk kita, insyaAllah. Baik, inilah yang perlu kita kabarkan seputar tentang adab terhadap anak-anak kita, ya. Mudah-mudahan setelah sepertinya 5 atau 6 pertemuan kita sudah bertemu tentang masalah ini, maka berbuat baiklah pada anak-anak, dan itu menjadi pembuka pintu surga, insyaAllah.